Tingkatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk bersama-sama datang mendengarkan tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan dipresentasikan oleh Ibu Rosna SPDI. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya. Semoga kita semua telah mendapatkan syafaat dari beliau. Robi srohli sodri wa yassirli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ibu-ibu, pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini bersama-sama. Saya akan membagikan pelajaran yang kami dapatkan di pendidikan calon guru penggerak angkatan 10, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Rosna SPDI TK Dharma Wanita Kasukute, Kabupaten Bombana. Nah, sebelum kita masuk di materi budaya positif, saya mengutip pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing dan memastikan bahwa dalam proses anak-anak tersebut merasa selamat dan bahagia. Nah, kita ketahui semua bahwa di lingkungan kita mungkin sudah diterapkan yang namanya budaya positif ya Ibu. Ya, namun kita tidak sadar bahwa ternyata saya sudah melakukan budaya positif ini, tapi belum sepenuhnya. Nah, di sini kita lihat tentang konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa konsep inti budaya positif yang bisa kita lihat dan mungkin secara tidak sadar mungkin ibu-ibu sudah pernah melakukan salah satu di antaranya. Apakah itu perubahan paradigma belajar ataukah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, serta keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nah, di sini kita sama-sama membahas apa yang ada di perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu, di profil pelajar Pancasila itu apa-apa yang masuk di dalamnya tuh tahapannya? Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia,
kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, kita lihat di contoh perubahan paradigma baru. Contohnya di sini pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Guru diharapkan untuk melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Paradigma ini menekankan bahwa pendidikan harus berpihak kepada peserta didik dengan fokus pada murid dan murid. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi bahwa belajar tidak hanya terjadi di ruangan kelas dengan guru sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Peserta didik harus belajar secara aktif, bukan hanya menerima materi dari guru. Ini melibatkan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, contoh yang ketiga, partisipatif dan kolaboratif. Paradigma baru dalam perencanaan pengembangan wilayah menekankan proses partisipatif dan kolaboratif ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan manfaat pembangunan. Kata disiplin positif. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin, apa yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Tujuan dari penerapan disiplin positif ini agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, dan bertanggung jawab. Merupakan pembelajaran sepanjang hayat sesuai dengan standar lulusan yang diharapkan. Ya, jadi ini tentang disiplin positif. Kita dapat lihat contoh di sini tentang disiplin positifnya, berarti membuat aturan yang jelas dan konsisten di kelas ataupun di seluruh lingkungan sekolah. Kemudian dipastikan aturan tersebut dapat diterapkan secara adil, dihargai bila melakukan sesuatu, ya. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kalau hukuman itu yang ada di bayangan ibu itu yang bagaimana tuh? Misalnya hukuman itu tidak terencana, ya, tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa-apa akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau di konsekuensi ini sifatnya terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonoton murid. Di restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Iya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kita lihat sama-sama di sini ada contoh hukuman. Contoh yang pertama seperti ini yang tiba-tiba ya tidak ada kesepakatan dengan guru, mencabut rumput di halaman. Nah, misalnya anak-anaknya terlambat datang, dia dikasih hukuman sama gurunya mencabut rumput di halaman. Tapi hal ini merupakan pembelajaran yang positif. Siswa melanggar peraturan dapat diminta untuk dan di hukuman ini pasti anak-anak akan merasa, oh kalau saya tidak melakukan pelanggaran seperti ini, tidak terlambat, tidak mungkin saya disuruh mencabut rumput di halaman. Nah, contoh yang kedua, membersihkan toilet. Ini hukumannya bertujuan untuk mengajarkan tanggung jawab dan kebersihan kepada anak-anak. Iya, hukumannya mendidik ya, ibu-ibu. Nah, terus contoh konsekuensi. Misalnya nih, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol
maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketinggalannya. Nah, di contoh restitusi, misalnya saya kasih contoh, murid mengganggu temannya yang sedang bermain. Misalnya, Razia bermain bersama dengan kita. Tiba-tiba Razia merampas permainan kita. Akhirnya kita menangis. Nah, di sini guru bisa menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah murid tersebut. Iya. Nah, di sini kita masuk di kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi manusia itu selalu punya kebutuhan. Iya, pasti kita butuh kebutuhan. Nah, kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang. 3, kebanggaan. Dan yang kelima, keempat, kebebasan. Dan kelima, kesenangan. Nah, di bertahan hidup ini kita butuh makan. Kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian, keamanan, dan kesehatan. Terus dikasih sayang dan rasa diterima. Nah, di dalamnya sini rasa diterima, diberikan, berbagi, sama, menjadi bagian dalam kelompok. Terus di penguasaan, di sini ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, nah, di dalamnya ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, ya, apalagi mengendalikan arah dirinya. Iya, betul sekali. Di kesenangan ada bermain, iya, iya. Seperti ini anak-anak butuh kesenangan, kan? Anak-anak TK itu selalu inginnya senang, ya butuh main. 5 posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru di sini. Yang mana ibu pernah lakukan? Apakah menghukum, membuat merasa bersalah, atau teman, pemantau, atau melihat? Iya. Ya, sama-sama dulu kita bahas di penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan siswa atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, itu kata-katanya dia penghukum. Terus di pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, dia itu kata-kata gurunya itu lembut. Nah, ini pembuat merasa bersalah. Itu dia yang bisa dia tanyakan kepada muridnya. Kalau posisi guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman para guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hukuman baik. Dari materi yang saya bawakan, ada yang ibu-ibu ingin tanyakan?
Iya. Silakan. Ya, siapa tahu di bagian ya kita jelaskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi sudah dijelaskan, yang saya ingin tanyakan bagaimana caranya membentuk keyakinan kelas sama muridnya. Itu saja. Terima kasih. Iya. Baik Ibu-ibu, dalam membentuk keyakinan kelas itu harus ada kesepakatan bersama. Jadi pertama-tama kita berdiskusi dulu bersama dengan anak-anak didik kita. Nah, setelah anak-anak berkumpul, kita mulai kegiatannya dan ini guru yang memimpin. Menanyakan ke anak-anak peraturan apa yang kita akan terapkan di kelas kita supaya aman, nyaman, anak-anak senang. Nah, itu kita menggali pendapat dari anak-anak kita. Kita tanya apa sih yang harus kita lakukan di kelas supaya tenang di saat kita ada kegiatan di dalam kelas. Anak-anak otomatis akan mengeluarkan pendapatnya. Misalnya tidak boleh ganggu teman saat belajar, tidak boleh coret-coret buku teman. Ya, dia akan dengan sendirinya mengungkapkan apa yang ada di pikiran dia, apa yang menurut pendapat dia. Jadi ini gunanya untuk melatih anak-anak bagaimana berdisiplin positif. Baik di sekolah itu ada lagi. Gimana? Ya ada Bu? Kalau begitu, ada yang bisa memberikan dari materi yang kita telah bahas bersama-sama, dapat memberikan refleksinya. Ayo, bisa menyimpulkan apa yang kita dapat pada hari ini dari materi yang kita sudah bahas bersama. Ayo. Hai. Halo. Sudah lo ini. Hai. Halo. Halo, halo. Hai. Coba kita gerak dulu. Buka tutup, buka tutup. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan hehe. Buka tutup, bertepuk tangan hehe. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa, haha. Digulung-gulung, teriak hore, hore. Iya baik Ibu. Jadi itu tadi materi yang telah kita bahas bersama tentang budaya positif. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini dapat kita implementasikan di kelas maupun sekolah kita masing-masing. Terima kasih Ibu-ibu, tetap semangat dan jangan lupa selalu mengingat murid dan murid. Itulah yang selalu menjadi untuk bagaimana anak-anak kita bisa mengembangkan minat dan bakat mereka. Sekarang itu bukan gurunya hanya bisa menuntun, berikan dia kebebasan, tapi tetap dalam pengawasan kita sebagai guru. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid.
masih tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri. Di mana? Di sini. Iya, coba tepuk semangat dulu semuanya. Tepuk semangat. 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 Iya, masih semangat semuanya. Oke. Nih, masih ingat tidak? Keyakinan kelas hari ini kita akan diskusi sama siapa yang tahu apa sih itu keyakinan kelas? Gunanya kita buat keyakinan kelas supaya apa? Ayo, supaya apa? Nah, supaya anak-anak apa? Anak-anak terbiasa menjadikan pedoman, bersikap, dan berperilaku di kelas. Supaya di kelas anak-anak ada aturannya, tidak boleh. Nah, apa tuh keyakinan kelas? Ayo. Iya, tidak boleh baku pukul. Selain itu apa lagi? Tidak boleh bullying. Siapa yang suka bullying temannya? Nah, itu keyakinan kelasnya supaya anak-anak apa sih? Aku harus ingat nih keyakinan kelas tuh. Nah, sekarang sama-sama anak-anak dengan ibu guru kita akan membuat keyakinan kelas bersama-sama. Supaya apa? Iya, supaya anak-anak berperilaku baik di dalam kelas. Nah, siapa yang mau kasih pendapatnya dulu dong? Keyakinan kelas apa? Keyakinan kelas. Siapa yang mau mengajukan dulu pendapatnya? Keyakinan kelas. Tidak pendapat tadi? Iya. Di sini loh ada ibu guru sampah-sampahnya. Ini apa ini? Iya. Kalau anak-anak sudah makan kue, kita buang di mana tempatnya? Nah, jadi keyakinan kelasnya harus apa? Buang sampah. Iya, di tong sampah. Selain itu, sebelum masuk selain itu keyakinan kelasnya apa lagi ya? Apa lagi? Iya, anak-anak kalau masuk kelas harus menyimpan sepatunya di mana? Di rak sepatu. Terus nih, kalau sudah main, jangan dia masuk. Ya, kalau sudah main, mainannya apa? Harus diatur. Nah, ini gambar apa? Iya, mainannya diatur. Nah, kalau sementara main nih, ada temannya yang apa tuh? Saling menolong. Pintar sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, pintar. Jadi harus saling menolong. Kalau ada temannya jatuh, kita tolong. Terus sama ibu guru harus apa ya? Iya, sopan santun. Ya, di sekolah siapa pengganti orang tuanya? Iya, ibu guru. Jadi harus menghormati ibu gurunya. Terus di sekolah anak-anak harus apa dong? Selain itu tadi menolong temannya harus apa? Iya, harus saling apa tadi? Menyayangi temannya. Karena semuanya di sekolah ini anak-anak bersaudara. Terus selain itu, mana tidak boleh apa dong? Iya, tidak boleh baku pukul. Iya, tidak boleh baku pukul. Tidak boleh apa tadi, Raja? Bullying. Tidak boleh bullying. Tidak boleh baku pukul.
Tidak boleh apa lagi di dalam kelas? Tidak boleh mendorong. Iya, tidak boleh tarik-tarik permainannya temannya. Dan apa lagi? Iya, tidak boleh menangis. Pintar. Terus semangat. Semangat. Mana tepuk anak pintarnya? Ya, sama-sama. Tepuk anak pintar. Pintar, pintar. Pintar, pintar. Pintar. Iya, semuanya sudah pintar. Jadi, tadi anak-anak sudah sama anak-anak ganti yang naik di atas tempel keyakinan kelasnya. Ini. Ayo Rahmat. Yang pertama dulu Rahmat menempel keyakinan paling. Ayo Rahmat, lem. Nah, dilem di sini Rahmat. Tempel sebentar. Ayo, silakan. Iya, ayo. Keyakinan kelas yang akan ditempel oleh Rahmat adalah apa ya? Siapa yang tahu? Keyakinan kelas yang pertama apa? Membuang apa? Sampah. Membuang apa nih? Ya. Iya, membuang sampah pada apa? Pada tempatnya. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu. Sekarang kita menempel apa ya? Ya, silakan dilihat. Saja, ya. Yang lainnya dulu. Ya, sekarang. Nah, kita menempel apa nih? Satu mainan. Iya. Jadi anak-anak kalau sudah main harus apa? Atur permainannya, pintar. Sekarang Tias. Ini Tias nih. Apa ya? Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru